Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara yang terkasih, salah satu tanda nyata bahwa orang tidak takut akan Tuhan adalah tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan. Itu artinya ia menganggap remeh firman Tuhan. Ada tertulis, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Apalagi kalau sudah hidup dalam berkat, berhasil, sukses, atau hidupnya mapan, stable secara materi. Ada banyak orang Kristen tidak lagi menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, melainkan bersandar kepada harta kekayaan dan juga keberhasilannya. Mereka berpikir bahwa dengan uang, dengan materi, mereka dapat berbuat apa saja dan dapat membeli apa saja. Tapi mereka lupa bahwa uang tidak dapat membeli umur panjang. Nyawa itu bukan berada di tangan dokter, saudara. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Saudara, bila Tuhan sudah memberkati hidup kita, seharusnya kita semakin hidup takut akan Tuhan dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sebab bila kita menyimpang dari jalan Tuhan dan tidak lagi menyandarkan hidup kepada Tuhan, bukan kebahagiaan yang kita peroleh, tetapi jerat malapetaka. Orang yang takut akan Tuhan pasti menemukan jalan yang penuh kebahagiaan. Amsal 3 ayat 26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Karena jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Saudara yang terkasih, kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami kelimpahan berkat Tuhan yang dapat dinikmati sampai anak cucu kita. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sebaliknya, orang yang rakus, orang yang tamak, yang menjadikan harta sebagai tuan dalam hidupnya,
pasti akan celaka. Amsal 15 ayat 16, lebih baik sedikit barang disertai dengan takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita, saudara, janganlah membuat kita berlaku fasik, tetapi biarlah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu ingatlah, berkat Tuhan seharusnya membuat kita semakin takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang pada Tuhan dan yakin percaya bahwa Tuhan selalu mengetahui isi hati kami. Tuhan mengetahui keberadaan setiap kami satu persatu, dalam pergumulan, dalam sukacita, dalam kesedihan, dalam duka cita, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun kami saat ini. Kami bersyukur firman Tuhan datang untuk kami semua yang memerlukannya. Ya Tuhan, Engkau inginkan supaya kami selalu memperoleh berkat yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Terkadang Tuhan, penghalangnya adalah ketika kami tidak menyandarkan harapan dan doa kami kepada Tuhan, tapi kepada segala sesuatu yang bersifat fana, duniawi adanya. Tuhan, ampuni kami kalau terkadang kami menyandarkan hidup kami kepada kekuatan kami sendiri, kepada kekayaan, kepada materi yang kami miliki, kepada keberhasilan, pangkat, kedudukan kami. Tapi kami menyadari Tuhan, walau segala sesuatu dalam dunia ini kami miliki, tapi kami tidak dapat menambahkan umur kami semakin panjang lagi, karena hidup mati kami ditentukan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau inginkan supaya ketika kami dalam keadaan apapun, apalagi kalau kami semakin diberkati, kami harus semakin takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau tegas berkata, ingatkan setiap kami bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, biar kami selalu mengingat firman ini dan melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu, bukan hanya kami yang diberkati, tapi anak cucu kami mengalami kelimpahan berkat-Mu ketika kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Waktuku takut, waktuku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku Engkau yang tahu.
Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.